Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bara Priyana. Saya mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Jambi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait mata kuliah Ekonomi Politik yang di sini membahas tentang perdagangan internasional. Di sini kita mulai dari pengertian perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Nah, di sini perdagangan internasional ialah transaksi dagang suatu negara dengan negara lain, baik mengenai barang dan jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Nah, saya misalkan Indonesia mengadakan hubungan dagang dengan Prancis, Cina, terus Malaysia, Amerika Serikat, Singapura, dan lain-lain. Di sini kita masuk ke kriteria perdagangan internasional. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah adanya tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa. Terus yang kedua adalah terjadinya pergerakan sumber daya melalui batas negara. Ini baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal. Nah, kita lanjut yang ketiga, adanya pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi. Nah, di sini sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Terus yang keempat, adanya pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor. Ini serta neraca pembayaran internasional. Terkait faktor-faktor perdagangan internasional, di sini terdapat 6 poin. Nah, yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Contohnya Indonesia mengekspor seperti kupra, terus rotan, terus bambu di negara-negara yang membutuhkan di sana. Terus kita lanjut ke perbedaan faktor produksi. Terus yang ketiga adanya kondisi ekonomi yang berbeda. Terus yang keempat adalah tidak semua negara dapat memproduksi barangnya sendiri. Terus yang kelima adalah adanya motif keuntungan dari perdagangan. Terus yang keenam adalah adanya persaingan antar pengusaha dan antar bangsa. Nah, kita lanjut ke macam-macam perdagangan internasional. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah perdagangan bilateral, yang mana perdagangan bilateral ini adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua negara. Saya misalkan Indonesia dengan Singapura contohnya, melakukan kerjasama di bidang kesehatan. Terus yang kedua ada perdagangan regional. Perdagangan regional ini adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara di salah satu kawasan tersebut. Saya misalkan seperti ASEAN. Nah, kita lanjut yang ketiga, perdagangan antar regional. Nah, perdagangan antar regional ini ialah perdagangan antar kawasan tertentu. Saya misalkan seperti ASEAN dan NAFTA. Terus kita lanjut yang keempat, ini adalah perdagangan multilateral. Nah, perdagangan multilateral ini adalah perdagangan yang dilakukan oleh lebih dari dua negara atau banyak negara. Kita masuk ke dalam teori perdagangan internasional. Nah, yang pertama adalah teori merkantilisme. Teori merkantilisme ini menerangkan bahwasanya emas dan perak merupakan arus deras kesejahteraan nasional dan penting untuk perdagangan. Pemerintah harus terlibat dalam transfer barang-barang di antara negara-negara. Untuk meningkatkan kekayaan negara masing-masing, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi semua ekspor sekaligus membatasi impor dengan cara melakukan monopoli dan investasi di pasar melalui subsidi industri ekspor domestik dan alokasi hak perdagangan. Nah, negara juga menanggung beban cukai dan kuota untuk membatasi volume impor. Nah, di sini kita masuk teori yang kedua adalah teori keunggulan absolut. Ini dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, teori keunggulan oleh Adam Smith ini menyatakan bahwasannya negara-negara yang berbeda dapat memproduksi beberapa jenis barang secara lebih efisien daripada negara-negara lainnya, yang sehingga efisiensi global dapat ditingkatkan melalui perdagangan bebas. Nah, terus kita masuk ke teori yang ketiga adalah teori keunggulan komparatif. Nah, ini dikemukakan oleh David Ricardo. Teori keunggulan komparatif ini menyatakan bahwasanya meskipun sebuah negara sanggup menghasilkan semua barang pada harga-harga yang lebih rendah daripada negara-negara lain, perdagangan masih tetap akan menguntungkan kedua negara tersebut berdasarkan biaya komparatif. Nah, manfaat ide perdagangan internasional ini terdapat 7 poin. Yang mana yang pertama adalah
memperoleh sejumlah barang yang kita butuhkan. Terus yang kedua adalah mendapatkan harga yang lebih murah dari harga yang semestinya kita produksi. Terus yang ketiga adalah melakukan kegiatan ekspor impor. Terus yang keempat menambah devisa negara tentunya. Terus yang kelima adalah melakukan ahli teknologi dengan negara lain. Terus yang keenam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Terus yang terakhir adalah yang ketujuh adalah meningkatkan pendapatan nasional. Kita masuk ke dalam dampak dari perdagangan internasional ini. Nah, di sini terdapat dua dampak. Yang pertama adalah dampak positif, yang kedua adalah dampak negatif. Nah, dampak positifnya apa saja? Nah, di sini yang pertama adalah meningkatkan investasi yang bersumber dari investor asing ataupun lokal. Terus yang kedua adalah menambah devisa negara karena adanya ekspor lebih besar daripada impor. Terus menimbulkan lapangan pekerjaan juga, terus meningkatkan daya saing produk berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Terus yang selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang handal melalui teknologi. Terus selanjut lagi inilah memperluas verifikasi barang, jasa, dan pasar sesuai dengan penawaran dan permintaan. Terus memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, kita masuk ke dalam dampak negatifnya. Dampak negatifnya ini yaitu adalah yang pertama, terpengaruhnya perekonomian nasional oleh situasi dan kondisi pasar dunia. Terus yang kedua adalah berpengaruh pada perubahan terhadap kebijakan pembangunan nasional, misalnya krisis ekonomi gitu. Terus kita lanjut, menciptakan ketergantungan produk terhadap produk suatu negara. Nah, selanjutnya adalah eksploitasi terhadap sumber daya alam karena pemenuhan pasar dunia. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.